The United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Negara-negara Barat, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Inggris kompak kecam Hamas atas tindakan terorismenya dan mendukung Israel dalam upaya membela diri dan rakyatnya dari kekejaman Hamas. Tapi di sisi lain, serangan udara Israel juga sudah membunuh ratusan warga sipil di Gaza. Dan sekarang, warga Gaza semakin terjepit, tidak punya jalan keluar setelah Israel mengultimatum 1,1 juta warga Gaza untuk pindah hanya dalam waktu 24 jam. PBB menilai Israel melanggar aturan perang dan prinsip dasar kemanusiaan. Begitu juga dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia, mengecam habis-habisan tindakan Israel dan mendukung Palestina. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Rusia adalah salah satu negara non-Arab yang dengan tegas mendukung Palestina untuk menjadi merdeka dan mendesak PBB untuk menerapkan resolusi yang relevan. Dan dalam hal ini, Putin menyalahkan Amerika Serikat karena kebijakannya yang gagal di Timur Tengah. Amerika Serikat disebut gagal mencapai kompromi, termasuk kebutuhan Palestina akan negara yang merdeka. Putin juga mendesak semua pihak, bukan cuma Israel dan Palestina, untuk segera bermediasi demi menyepakati gencatan senjata secepatnya. Karena jika tidak, konflik berpotensi lebih luas dan berubah menjadi konflik antara Arab Israel yang konsekuensinya sangat serius, termasuk sektor energi. Dukungan terhadap Palestina nyatanya bukan cuma datang dari pemerintahan Rusia, tapi juga warga Rusia sendiri. Kelompok hacker Rusia bahkan dengan berani menghapus situs web pemerintah Israel dan menyatakan kalau pemerintah Israel bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi sekarang. Tiongkok juga menjadi negara yang mendukung Palestina, bukan cuma kali ini atau saat konflik saja. Tiongkok adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Palestina pada tahun 1988 dan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Palestina. Ya, meski antara Israel dan Tiongkok juga punya hubungan ekonomi dan militer yang baik. Tiongkok punya pandangan yang sama dengan Rusia dan negara Arab yang menilai bahwa Hamas adalah organisasi perlawanan dan bukan kelompok teroris, seperti yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tiongkok bahkan menawarkan diri untuk jadi perantara perdamaian antara Israel dan Palestina setelah reputasinya yang berhasil memulihkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Tentunya dukungan Indonesia juga mengalir untuk Palestina, bahkan ini sudah terjadi dari sejak lama. Palestina sudah mendukung kedaulatan Indonesia bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Begitu juga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai bentuk dukungan, penggalangan dana sudah dilakukan sejak pertama kali terjadi konflik. Indonesia juga mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi lebih keras yang harus dipatuhi Israel. Sikap yang sama juga datang dari negara Brunei dan Malaysia. Bahkan, Malaysia menyalurkan bantuan 1 juta ringgit Malaysia atau sekitar 3,3 miliar rupiah untuk membantu Palestina. Malaysia juga mengutuk keras tindakan berlebihan Israel terhadap Palestina dengan melakukan pengeboman di tempat umum, memblokir pasokan air, listrik, dan makanan untuk rakyat Palestina. Tapi yang paling menjadi sorotan dalam konflik antara Israel dan Hamas itu adalah Iran. Itu karena ada banyak pihak menyebut kalau keterlibatan Iran dalam serangan Hamas ke Israel itu sangat besar. Iran disebut sebagai sponsor utama Hamas dalam hal persenjataan selama bertahun-tahun. Kecurigaan ini dilandasi hubungan dekat antara Iran dengan Hamas dalam hal dukungan keuangan dan operasional. Meski begitu, Iran membantah pihaknya terlibat dalam serangan Hamas dan menyebut kalau serangan tersebut merupakan inisiatif dari Hamas sendiri karena penderitaan yang sudah dialami selama di bawah pendudukan Israel. Tapi sekutu Israel yakni Amerika Serikat tidak langsung percaya dan masih mencari tahu soal keterlibatan Iran dalam serangan tersebut. Kekhawatiran Rusia tentang akan melebarnya konflik sebenarnya sudah terjadi di mana Hizbullah Lebanon melancarkan serangannya ke pos-pos militer Israel.
sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Padahal, Israel dan Lebanon terakhir kali terlibat konflik terbuka pada tahun 2006 dan secara resmi tetap berperang hingga penjaga perdamaian PBB terus berpatroli di perbatasan.